Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'an. Anak-anakku sekalian, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, yang di YouTube, yang di Instagram, yang di Facebook, kita akan melanjutkan ngaji kita sore hari ini dengan mengawalinya bersama-sama ucapan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke pembahasan yang ke-9. Al-faslut tasi'u fi shaumit tatawwu'i. Pembahasan atau fasal yang ke-9 pada puasa-puasa sunnah. Bahasa Arabnya sunnah itu tatawwu'. Puasa sunnah itu yang pertama al-awwalu fi ghibbis shaumi. Puasa sehari enggak puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam inna habbas siyami ilallah siyamu Daud. Sesungguhnya kata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Wa habbas salati ilallah salatu Daud alaihi salam. Salat juga yang disenangi oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Gimana puasanya? Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru idza laqaya. Nabi Daud itu tidurnya separuh malam. Jadi tidurnya cuma sebentar. Ya, tengah malam, separuh malam baru tidur. Bangunnya sepertiga hari. Ya. Ya, namun nisfal lail. Dia separuh malam baru tidur. Terus sepertiganya bangun. Terus sisanya tidur. Jadi kalau malam itu berapa jam? Malam 12 jam. 12 jam itu mesti dibagi 3. 3,5. Enggak rata. Setengah jam tidur. 6 jam tidur. Setengah kan? 4 jam bangun, sholat dan lain sebagainya. 2 jam tidur. Pas kan? Setengah, sepertiga, seperenam. Ya kan? Seperenamnya 2, sepertiganya 4, setengahnya 6. Jadi kalau 12 jam, beliau 6 jam pertama tidur. Udah itu 4 jam berikutnya bangun. Udah itu tidur. Jadi nggak ngoyo, nggak tidur terus. Enggak juga begadang dari awal malam sampai subuh melek begitu enggak. Kenapa? Karena beliau raja. Ya. Nanti siang ada lagi. Ya. Siangnya lain lagi aktivitasnya. Apa aktivitasnya? Menjalankan pemerintahan dan berdakwah. Tapi berdakwahnya pun Nabi Daud itu yasumu yauman, sehari puasa, wa yuftiru yauman, sehari enggak puasa. Jadi puasa enggak. Malamnya tidur, sholat, bangun, ngaji segala macam, tidur. Gitu. Caranya gitu. Dan Nabi Daud itu enggak pernah enggak pernah berpaling kalau dia ketemu sama orang, pasti didatengin, pasti disamperin, ya. Orangnya ramah. Wa an Abdullah bin Amr bin As qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallah la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma 'ishtu. Jadi Amr bin As pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi pernah dikabarkan
bahwa satu ketika dia bilang, demi Allah, saya sanggup setiap hari puasa. Saya sanggup tiap malam bangun ibadah qiyamul ma'istu selama saya hidup. Pokoknya sepanjang hidup saya ingin kalau siang saya puasa, kalau malam saya qiyamul lail. Faqultu lahu bi abi anta wa ummi. Qala fa innaka la tastati'u dzalika. Ya, kata Nabi, ya. Kata Nabi, demi apa? Kata dia, fa innaka la tastati'u dzalika. Kamu tidak akan bisa mengerjakan hal tersebut. Maka kata Nabi, fasum wa aftir. Maka kalau memang mau puasa besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Nam wakum. Jangan juga sepanjang malam itu kamu begadang, melek. Ya. Jadi tidur, bangun. Ya, ada beri kesempatan tubuh ini untuk istirahat. Sum minasyahri salasata ayyam. Kalau memang mau puasa, nggak bisa sehari puasa sehari enggak, kamu boleh puasa dalam 1 bulan itu 3 hari saja. Kenapa begitu? Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Jadi kalau puasa 3 kali, 3 hari sama dengan dapat pahala 30. Kan sebulan juga. Ya enggak? Nah, gitu kata Nabi begitu. Wa dzalika mislu siyamid dahr. Hal itu seperti puasa 1 tahun. Jadi sebulan 3 hari aja. Enggak, kamu gak bakal bisa. Ya, Amr bin As, kamu gak bakal bisa kayak gitu. Walaupun kamu kuat, walaupun gak bakal bisa. Sepanjang hidup kamu seperti itu. Iya, sekarang sehat. Nanti kalau udah tua, nggak kuat. Emang sehat terus setiap hari sepanjang hidup? Belum tentu. Ada masanya sakit. Udah kadang azam, udah kadang niat, udah kadang janji sama diri sendiri bahwa mau puasa terus-terusan, kan bahaya. Ya enggak? Paham? Iya, kalau kamunya di rumah terus. Kalau tiba-tiba harus ada tugas, ya enggak teh? Enggak bisa. Malam ya harus istirahat. Nah, itu makanya beri kesempatan tubuh untuk beristirahat. Nah, bagaimana caranya? Waktunya tidur ya tidur, waktunya bisa kuat bangun ya langsung bangun kerjakan ibadah. Setelah itu istirahat lagi. Kalau kamu bisa puasa hari ini, besok nggak puasa. Ya, besoknya bisa puasa lagi, boleh puasa lagi. Paling tidak dalam 1 bulan itu minimal puasa 3 hari. Kalau bisa 3 hari, alhamdulillah. Mau lebih banyak lagi, Senin, Kamis. Berarti dalam 1 bulan 8. Bisa lebih bagus lagi. Kalau masih kuat juga, baru puasa sehari, puasa enggak. Berarti kalau sebulan berarti puasanya 15 hari. Qultu inni atiku aksara min dzalik. Saya masih kuat lebih dari 3 hari. Ya, kata Nabi, fasum yauman waftir yauman. Masih kuat? Enggak. Kalau cuma 3 hari masih kuat? Kuat. Ya udah, puasalah kamu sehari puasa, sehari enggak puasa. Jadi, kata Nabi, waktunya puasa, bisa puasa, ya puasa. Kalau hari-harian ya itu makan aja biasa aja, nggak usah puasa. Minimal 3 hari lah sebulan. Saya masih kuat kalau cuma 3 hari dalam 1 bulan. Ya sudah, kalau begitu puasa sehari, enggak puasa sehari, jadi 15. Fadzalika siyamu Daud, itulah puasanya Nabi Daud, wa huwa afdhalus siyam, dan itu merupakan afdal puasa sunnah. Puasa yang paling afdal, puasa sunnah yang paling afdal adalah puasanya Nabi Daud. Qultu bi abi atiku aktsara min dzalik. Dia masih bilang, kalau cuma sehari puasa sehari enggak, saya masih bisa. Masih sanggup. Sebulan saya enggak puasanya sehari atau 2 hari aja. Saya masih sanggup. Kata Nabi, la afdal, enggak bagus. Enggak afdal. Yang paling afdal ya sehari puasa sehari enggak usah maksakan, daripada nanti akan mengurangi kualitas kehidupan sehari-hari.
jadi lemes, kerja jadi kurang maksimal. Ya. Bagaimana kalau ada yang sudah punya kekuatan, sudah punya tradisi, sudah punya itu, bisa puasa setiap hari? Ya silahkan. Kalau itu memang sudah menjadi aktivitas rutin. Cuma tetap ada dalam 1 tahun yang tidak boleh berpuasa. Kapan itu? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Tasyrik. Paham? Wa innama fadala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumal ghibbi fi hadzal hadis disababain. Nabi memberikan keutamaan puasa Nabi Daud itu, sehari puasa sehari enggak itu karena 2 sebab. Pertama, anna Ibnu Umar kana yahtamilu aksar min dzalik. Bidalil annahu alaihi salam fa innaka idza fa'alta dzalika nafihat nafsuk wa ghabat ainak. Jadi bahwa Ibnu Umar itu Ibnu Umar bin As tadi ya, Abdullah bin Umar bin As tadi itu memang tidak mungkin untuk mengerjakan puasa lebih dari itu. Nabi tahu posisinya ini nggak bisa. Ya mungkin kalau sekarang waktu ngomong bisa, tapi nanti ke depan mungkin kesulitan. Ya. Dalilnya fa innaka idza fa'alta dzalika nafihat nafsuk. Nanti kalau kamu mengerjakan seperti itu puasa terus, nanti nyiksa badanmu akan merasa kesulitan. Mata juga akan ngantuk, mata juga akan lelah. Ya bangun sepanjang malam bangun. Setiap hari puasa. Siapa kuat? Ya seminggu mungkin kuat lah, sebulan lah mungkin masih kuat. Lebih dari situ susah. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu shaumu Daud wa dzakara annahu lam yu'athar fi quwada Daud. Ya, kenapa disebutin Nabi Daud? Karena Nabi Daud itu memang bahwa Nabi Daud itu sebenarnya tidak mengutamakan kekuatan Nabi Daud. Fa'ala hadza yakunu hadis Ibnu Umar maksusan bi afdhalis shaum wa haqqa kullu man yanhi kas-shaum quwwahu. Jadi yang paling menjadi dasar bahwa ukuran orang itu puasa seperti apa, itu kekuatannya masing-masing. Artinya jangan memaksakan diri. Fa innal ghalab ala sahabati annahum innama kanu yas'aluna an afdhalil a'mal liyata'atu. Ya, tapi artinya gini, sahabat itu kalau udah nanya tentang sesuatu itu dia memang pengen ngerjain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamu minhum dzalik, sedangkan Nabi paham keadaan masing-masing sahabatnya satu persatu. Misalnya Tias ngomong, "Pokoknya Bi, saya akan khusyuk untuk belajar, akan tekun untuk belajar. Pokoknya malam-malam deh, tenang aja belajar." Sudah lagi Yas, kalau belajar, pokoknya tidur. Kan Nabi tahu, kamu mah ketemu kasur aja tidur. Ya sudahlah, gak usah maksain. Kalau kamu pas lagi ada waktu kuat ya belajar. Kalau capek ya tidur. Nggak usah maksud enggak Bi kuat. Udah, nggak usah. Karena Nabi tahu, enggak Bi kuat. Nyender di dinding aja lelep dia mah. Ya kan? Nah, itu paham? Misalnya Rama pokoknya Bi, Rama kuat mau puasa setiap hari bisa. Pokoknya kuat lah kalau puasa mah. Nah, nggak usah setiap hari Ram. Kalau kamu pas lagi mau bangun pagi, subuh, sahur, kuat, badannya enak puasa. Kenapa? Karena Nabi tahu Rama mah telat makan dikit aja mulas, mahnya kumat, kan gitu kan? Misal ini, ya enggak? Ya, paham? Walihada sa'ala rajul ayyul a'mali afdal qala as-salatu alal awwali waqtiha. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beda-beda, setiap orang itu beda-beda nanyanya. Fayujibu kullu wahidin minhum ala hasbi ma fahima minhu.
Nabi kalau ditanya sama sahabat, itu jawabnya beda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing yang dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada orang satu nanya sama Nabi, ya Nabi, amal apa yang paling afdol? Nabi jawab, as-salatu li awwali waktiha, salat di awal waktu. Kenapa? Karena Nabi tahu orang ini salatnya suka ditunda-tunda. Paham? Ada lagi pernah nanya, ayul amali afdol? Nabi, amalan apa yang paling afdol? Kata dia gitu, ya. Nabi tahu, ini orang memang udah rajin sholat, ya. Tapi masih punya orang tua. Kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan kamu gara-gara sholat, gara-gara ini terus nggak berbakti, ini nggak akan bakti sama orang tua. Kok beda-beda? Bukan beda-beda, karena Nabi tahu kondisi masing-masing sahabatnya. Ada sahabat Nabi itu 100.000 sampai 120.000 orang total jumlahnya misalnya. Itu satu persatu Nabi tahu karakternya masing-masing. Namanya juga Nabi. Kalau Abu Bakar nanya, nggak bakal ditanya kayak gitu. Nggak bakal dijawab kayak gitu. Karena tahu seperti apa keutamaan Abu Bakar. Sholatnya ya pasti selalu bareng Nabi, iya kan? Nah, sama orang baik, apalagi sama orang tua. Ini orang tuanya udah nggak ada lagi. Birrul walidain. Ini Nabi ini nyuruh saya berbakti. Bapak saya udah nggak ada, ibu saya udah nggak ada. Kan gitu. Paham ya? Iya. Ada orang pelit nanya, ya Rabbi, amal apa yang paling afdol? Sedekah sama orang miskin. Tahu karena dia pelit. Kaya tapi pelit gitu. Kalau yang nanya orang miskin gak bakal dibilangin sedekah. Ya enggak? Nah, pasti yang lain. Ada yang tanya amalan afdol, al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Macam-macam. Ya, fa ajaba kullu wahidin minhum ala ma fahima'an tafsisi su'alihi bi a'mali nafsi. Jadi Nabi menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat tentang keutamaan perbuatan dan amal itu atas bagaimana dipahami kepribadian masing-masing. Masing-masing pribadi itu punya ciri khas yang berbeda. Ya. Kalau Wapik nanya sama Abi, makanan apa yang paling enak? Misalnya gitu. Pindang ika. Karena kita tahu dia doyan pindang ika. Ya enggak? Doyan pedas. Kalau yang nanya Iki, makanan apa ya yang enak? Nugget. Nggak bakal Abi bilangin sambal terasi, karena dia nggak doyan pedas. Kalau kata Abi bilang amalan apa yang paling enak? Sambal terasi. Iki nggak suka, pasti gitu jawabnya. Iya nggak? Ya, paham ya? Kalau Azra yang nanya, Bi, makanan apa yang paling enak? Apa aja enak? Azra semua juga mau. Orang dia mah rice cooker ininya. Ya Zra ya? Rice cooker kan semuanya masuk ya? Paham? Ya. Faka'annahu qala lil awwal afdalu a'malika as-salatu li awwali waqtiha. Jadi pas waktu ada yang bertanya, satu nanya, apa yang paling afdol? Salat di awal waktu. Ada orang kedua nanya, amal apa yang paling afdol? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga nanya, amal apa yang paling afdol? Berjihad di jalan Allah. Walaula tanzilu hadhil hadis ala hadhil qaidah lakanat mutanaqidatan wa mun sabur rasul sallallahu alaihi wasallam lakanat mutanaqidatan wa man subur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajallu ay yasduru minhu qaulun mutanaqidun. Kalau bukan karena berdasarkan hadis ini turun atas dasar kaidah bahwa Nabi itu menjawab pertanyaan satu-satu, sungguh itu akan menjadi umum. Terus Nabi akan diklaim sama orang, ini Nabi ini berubah-berubah loh, mencela-mencela loh. Katanya yang paling afdol sholat. Kok yang itu bilang yang paling afdol berbakti, yang sana bilang jihad. Jadi afdolan mana sih sholat sama jihad? Berbakti sama sholat? Berbakti kepada sama sholat, yang mana yang afdol? Gak jelas Nabi ini. Kan orang akan bilang begitu, ya kan? Tapi karena ulama memahami bahwa ada kaidah, Nabi itu menjawab atas dasar pemahaman Nabi kepada masing-masing individu sahabatnya, sehingga dijawab sesuai dengan konteks orangnya masing-masing. Ya. Kalau ditanya makanan apa yang paling enak terus pindang kepala simba misalnya, berarti semua ini harus makan pindang kepala simba. Ya enggak? Iya kan? Maka aku enggak ya.
Iya kan? Aku enggak ya, aku pedes ya, aku enggak bisa ya, kan gitu. Tapi karena orangnya yang bertanya beda-beda, maka kaidahnya Nabi akan menjawab sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman Nabi terhadap individu sahabatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian tanya sama Abi satu-satu, kalian tanya, Bi kalau ini kayak mana kasusnya? Ayo, siapa orangnya? Abi tanya dulu, orangnya siapa? Ya, paham ya? Jadi nggak bisa satu jawaban untuk menjawab semua permasalahan. Deal? Fa'ala hadza shaumud dahri fi haqqi man aftara fil ayyamil muharramah. Tapi di atas ini semua bahwa yang paling benar adalah walaupun puasa sepanjang tahun, tetap saja kalau hari-hari yang diharamkan puasa tetap tidak boleh puasa. Idza kana mutiqan lahu, ya, selama meskipun dia kuat, wala yusru fi jasadi, dan tidak berpengaruh apa-apa pada badannya. Tetap kalau lebaran enggak boleh puasa. Wala ya'iduhu an syai'in min at-ta'ati allati kana yaf'aluhu al-aqwiya afdalu min al-ghib, ya. Jadi meskipun itu semua adalah bagian dari ketaatan yang apabila dikerjakan oleh orang-orang yang kuat tentu lebih baik daripada puasa sehari dan sehari puasa sehari tidak. Kenapa? Karena jumlah puasanya lebih banyak daripada yang puasa sehari dan sehari puasa sehari enggak. Tapi itu selama dia kuat, selama tidak menimbulkan mudarat pada badan dan fisiknya. Di annal jaza ala qadril amal. Karena ganjaran itu atas dasar amal. Coba kalau puasa Daud rutin 1 tahun, berarti berapa banyak puasanya? Ada 180, ya kan? Kalau puasanya ini, kalau puasa sepanjang tahun, berapa puasanya? 360. Kalau itu 65 berarti dia 360, atau misalnya 360 berarti dia 355 hari. Cuman 5 hari doang kan nggak puasanya. Ya, maka pertanyaannya, bagus mana yang puasa 180 dengan 360? Banyak 360. Sebenarnya begitu kan? Nah, itu. Tapi catatannya hal itu dilakukan selama tidak menimbulkan mudarat. Lagi ngaji. Hatiin aja. Wa inna maqaulu sallallahu alaihi wasallam man somal abad fala soma. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah belum ya? Alama tamahada fi syari'ah anna man ja'a bil hasani fal asru amsalihha. Apa tadi lagi ngaji? Bilang lagi ngaji. Wa inna maqaulu sallallahu alaihi wasallam man somal abad fala soma. Orang yang berpuasa famaknahu anna man somal aidain wa ayyamat tasyrik, bahwa orang yang berpuasa abadan setiap hari sepanjang tahun itu dianggap tidak berpuasa. Maksudnya apa? Karena dia juga puasa juga di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik. Fa innahu law aftaraha lam yakun shaiman lidahr alal haqiqah. Tapi kalau dia puasa setiap hari, tapi yang 5 hari itu dia nggak puasa, dihitung tidak sebagai puasa sepanjang tahun, karena ada bolongnya. Berapa bolongnya? 5. Balso iman li aksarid dahri, tapi beliau puasa, orang itu puasa mayoritas sepanjang tahun. Deal? Yang kedua, fi shaumi Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Sayyidah Aisyah itu puasa bulan Sya'ban satu bulan. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi, tapi hadis lain mengatakan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban hanya Nabi mayoritas banyak puasa di bulan
Sya'ban, yang enggak puasanya hanya sedikit. Jadi bulan Sya'ban banyak laksanakan puasa. Iya. Asal jangan nyambung dengan bulan Ramadan sehingga enggak ketahuan yang mana Sya'ban, yang mana Ramadan. Ini kan Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. As-salis fi saumil Muharram, puasa bulan Muharram. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal selain Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Salat yang paling afdal selain puasa salat fardu adalah salat Ar-Rabi'u wal Khamis, yang keempat dan kelima, fi saumi Tasu'a wa Asyura, puasa tanggal 9 dan 10 bulan Syuro. Syuro itu Muharram. Qala sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini Abi belum jelasin. Puasa Muharram itu apa? Puasa di bulan-bulan haram, bulan-bulan hurum. Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan dalam satu tahun itu ada 2 bilangan. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Oh bingung. 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang bulan haram. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, 4 bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Berikutnya puasa yang tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram disebut puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Susah orang kita Indonesia menyebut Asyura, susah bilangnya puasa Suro. Bulannya bulan Asyura, bulannya bulan Muharram. Di dalamnya ada tanggal 10 Asyura, susah bulan Suro. Suro itu Asyura asal katanya. Ya. Yang kata Nabi, siyamu yaumi Asyura ahtasabu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Orang yang berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram, puasa Asyura akan dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa 1 tahun yang lalu. As-sadis fi saumi Asyrul Hijjah. Puasa 10 hari bulan Zulhijjah. Kecuali tanggal 10-nya ya. Kecuali tanggal 10, 11, 12 dan 13. Hah? Iya, ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asri. Bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk dilakukan amal soleh adalah hari 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka amalan khair itu apa aja? Ya termasuk puasa. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Dan jihad yang paling baik dan tidaklah ada jihad atau jihad yang paling baik adalah ketika seorang laki-laki keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan membawa apa-apa. Maksudnya meninggal. Jihad namanya itu. Kalaupun dia masih hidup, pulang, dia tidak meninggalkan, tidak bawa pulang lagi harta dan kekayaan yang tadi dibawa. Paham? As-sabi fi saumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Kapan itu? Tanggal 9 Zulhijjah. Qala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah. Ya. Ahtasabu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Kalau puasa Muharram, Asyura menghapuskan dosa setahun sebelum. Tapi kalau puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan puasa dosa setahun yang akan datang.
Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Wal aula liman kana hajjan bi Arafah ayyuf yuftira. Tapi bagi orang yang berhaji dia sebaiknya tidak berpuasa. Nanti malah lemas wukufnya. Li'anna fadilata du'a Arafah yafut wa shaum la yafut. Ya. Jadi dalam kitab berkata Lubabah bintu Haris, innan nasan tamaru indaha yaum Arafah. Jadi suatu ketika banyak jamaah itu pada berangkat ke Arafah pada hari Arafah fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Arafah ya. Fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang dalam puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan huwa shaimun, Nabi itu lagi puasa. Wa qala ba'dhum laisa bishaim, Nabi sedang tidak puasa. Fa arsalat ilaihi biqadahi labanin, terus kemudian dibawakan kepada beliau sewadah susu wa huwa waqifun ala ba'irihi fasyariba. Nabi berhenti, Nabi ada di atas ontanya, terus Nabi minum. Jam berapa ini? Udah jam 5. Kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta